Kita bagai sekuntum bunga, pagi tumbuh lalu sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah kau manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hidup ini hanya sementara, Segalanya kan segera sirna. jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hati sabar hadapi cobaan. Sebenar kekeringan kita memuji Tuhan, bagai daun tak pernah kekeringan, bersuka cita memuji Tuhan. Berikan
tahun 2021 sebagaimana kalender dari Majelis Sinode Gemir bahwa bulan Juli ditetapkan sebagai bulan pendidikan. Dan untuk itu kita akan ada dalam berita sabda di dalam setiap peribadatan yang bertema tentang pendidikan. Ilim Nekele dia terdiri dari 18 kakak. Tetapi inilah keberadaan kami karena kami rindu untuk beribadah. Sehingga kami masih menggunakan bahan tuak, pelepah tuak. Kita jadikan dindingnya. Dan karena itu dia tidak bertahan lama. Bisa 3-4 tahun kami harus menggantikan. Bahkan saat ini kondisi gedungnya kami menggunakan tiang penyangga karena sudah ada dalam keadaan miring. Nah, ini juga sedikit mengganggu kami karena kami kadangkala merasa tidak terlalu nyaman kalau cuaca, hujan, angin membuat kami beribadah juga secara was-was. Tetapi kami selalu tetap percaya Tuhan akan menolong kami karena kami datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan dalam sebuah ibadah. Dan ini yang membuat kami punya kerinduan untuk ada pertolongan dari Tuhan, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong agar kami juga bisa memiliki sebuah gedung rumah gereja yang bisa menampung semua jemaat dapat beribadah secara baik, nyaman, dan juga dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, setelah saya mendengarkan suara hati Ibu Gembala, hati saya terketuk. Saya bisa membayangkan kerinduan jemaat yang sudah bertahun-tahun ibadah di tempat yang mencemaskan karena takut kalau ada angin, ada hujan, gereja akan roboh. Saya rindu kita semua ikut ambil bagian. Mari bergandeng tangan, ulurkan sesuatu untuk mereka. 1 sak semen, 1 lembar seng, 1 buah batako akan sangat menolong mereka. Saudara-saudara, Mercy Peduli sudah membangun 44. Gereja ini akan menjadi proyek yang ke-45 yang akan kita bangun bersama-sama. Mercy tidak bisa membangun sendiri, kami perlu dukungan Anda semuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan Ibu Gembala dan seluruh jemaat supaya tahun ini mereka memiliki gereja yang lebih layak untuk dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Doa saya, mimpi saya pengen tahun ini di bulan Natal mereka sudah memiliki tempat yang baru dan mereka bisa merayakan Natal di gereja yang baru dan mereka bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kebaikan saudara akan mewujudkan mimpi mereka. Mari kita dukung mereka. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menayangkan salah satu gereja yang ada di Timur Tengah Selatan, di NTT, yang memang sangat memerlukan pertolongan. Dan maksud saya menyampaikan ini, saya juga ingin mengajak Anda semua bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau menjelaskan kepada Anda apa artinya hidup dengan iman. Saudara-saudara, saya terharu mendengar apa kata Ibu Gembala, tapi saya juga terharu bagaimana Allah menuntun Mercy Indonesia bisa membangun 44 gereja.
Dan gereja yang tadi adalah gereja yang ke-45 yang akan kita bedah, saudara. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada Anda. Itu semua berawal dari iman. Itulah sebabnya jangan pernah lupa hidup dengan iman. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan adalah hidup dengan iman. Ada kata firman Tuhan yang mengatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk kita hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman, saudara. Itulah sebabnya 44 gereja bisa dibedah dengan dana yang terkumpul miliaran. Itu semua oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menggerakkan orang-orang seperti Anda. Tidak peduli berapa banyak yang saudara ulurkan, tapi yang jelas uluran tangan saudara sudah membuahkan 44 gereja yang dibedah. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anda, karena melalui kebaikan Anda semuanya, sudah banyak yang ikut merasakan kebaikan Anda. Luar biasa. Apa artinya hidup dengan iman? Kalau saya menguraikan kepada Anda, apa artinya hidup dengan iman? Arti hidup dengan iman adalah percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun tidak menyaksikan. Percaya walaupun saudara mungkin belum tahu ada tanda-tanda apa, tapi Anda percaya. Itulah iman. Ibrani pasal yang ke-11 menggambarkan iman adalah sebuah keyakinan yang pasti di dalam hati bahwa apa yang Anda yakini akan terjadi. Walaupun saudara belum melihat ada sesuatu atau tanda atau gejala atau fenomena, saudara sudah meyakini dulu. Saudara, saya mau berbagi ini dengan Anda semuanya karena saya sudah menghidupi prinsip ini bertahun-tahun lamanya. Saya mempercayai suatu saat akan ada bedah gereja. Dan yang terjadi bedah gereja. 44 gereja, tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mau menularkan iman saya, kalau bisa saya pakai istilah itu. Saya mau menularkan iman saya kepada Anda, supaya Anda semua bisa memiliki hidup dengan iman. Percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Walaupun mungkin sekarang ini saudara belum menyaksikan apa-apa. Amin. Haleluya. Hidup saya adalah kumpulan dari iman ke iman. Maka saya mau mengajak Bung Kadek Sumartana beriman punya rumah jompo di negara, ya kan? Mulai dari sekarang melangkah dulu, ya kan? Jangan tunggu semuanya ada baru memulai pelayanan. Sekarang dengan beberapa orang yang ada mulai pelayanan. Kalau ada orang jompo, orang tua yang membutuhkan pertolongan, mulai melakukan pelayanan. Nanti di tengah jalan Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu prinsip yang saya pakai, saudara-saudara. Apa artinya hidup dengan iman? Saudara melangkah dulu dengan apa yang ada, meyakini janjinya, walaupun belum tersedia segalanya. Yang penting melangkah dulu, seperti bedah gereja ini. 4 tahun yang lalu waktu kami memulai, saya tidak punya uang, saudara-saudara. Saya tidak punya uang, saya punya visi. Dan visi itu adalah pinjaman dari Tuhan. Saya punya kerinduan, saya punya gairah setelah pulang dari Sumba Barat. Saya menyaksikan ada hamba-hamba Tuhan yang gerejanya dari Beba, dari Bambu, dari Ilalang, dari Pelepah Lontar. Saya pulang, hati saya terharu sekali. Saya pengen sekali kalau bisa membangun gedung gereja minimal dari batako dengan atap seng. Itu kerinduan awalnya, saudara. Kemudian tidak lama setelah itu, saya dapat SMS dari pendeta Martinus Lende yang mengatakan, "Bapak, gereja kami roboh ketiup angin," katanya. Waduh, saudara-saudara, Martinus adalah mantan siswa saya. Jadi saya tahu perjuangannya, saya pernah mengunjungi tempat ibadahnya. Waktu saya mendengar gereja yang dari Beba itu roboh dan mereka terpaksa tidak bisa beribadah, saya tersentuh sekali. Saya pengen sekali bagaimana bisa membangun kembali gereja itu. Akhirnya
dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan saudara-saudara seiman, dengan pertolongan sahabat-sahabat Making Life Better, dengan pertolongan yayasan Kita Bisa, kami bisa menggalang dana dan membangun gerejanya Martinus. Dan sekarang kalau saudara pergi ke Waimangura di Sumba Barat, saudara akan bertemu dengan GBI yang gedung gerejanya sudah bagus, bahkan rumah Martinus sendiri sudah dibedah, yang tadinya dari bebak juga yang sudah miring, tidak ada kasur. Saya masuk ke kamarnya, tidak ada meja, kursi, tidak ada apa-apa. Saya masuk ke dalam kamarnya, saya bilang, Martinus, kamu beriman ya, suatu saat kami akan membangun rumahmu, kami akan membedah rumahmu. Itu bertahun-tahun yang lalu. Pak Martinus kalau nonton, ingat waktu saya mengucapkan itu, waktu saya mendoakan Anda, kemudian Anda mengatakan, Pak, saya ingin beli tanah. Kau beriman dan pada akhirnya kami bisa membelikan tanah untuk rumahmu. Dan sekarang sudah bisa membelikan gereja, membangun bukan hanya gereja, rumah pastori buat Pak Martinus. Tapi itu semua dimulai dari ucapan iman. Kita beriman, kita percaya, kita setia, kita berlaku taat. Dan nanti di tengah jalan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya tahu masing-masing di antara saudara ada yang belum punya rumah. Ayo yang belum punya rumah angkat tangan. Yang sedang mengimani bangun rumah, yang sedang mengimani bangun gereja, yang sedang iman membangun rumah tangga, yang sedang beriman membangun usaha. Mulai dengan keyakinan, percaya dulu kepada Tuhan, percaya kepada janjinya. Nanti di tengah jalan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara-saudara, 4 tahun saya merenung dan pada akhirnya kami Yayasan Mercy Peduli bisa membangun 44 gereja. Itu semua dimulai dari keyakinan. Dan salah satu keyakinan yang saya pegang adalah yang berbunyi begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah saudara pegang ayat itu, pegang kebenaran itu, hidupi kebenaran itu, saudara-saudara jalani kehidupan saudara dengan penuh keyakinan. Di tengah jalan saudara akan menghadapi tantangan. Tantangan iman saudara ketika orang melecehkan, bagaimana kamu mau percaya kepada Tuhan bisa punya anak, istrimu itu sudah mandul, misalkan seperti Sarai, istri Abraham yang dihina oleh Hagar, dihina oleh wanita-wanita yang lain. Tetapi Sarah tetap percaya suatu saat Allah akan mengaruniakan putra kepadanya. Seperti Nuh yang dibullying oleh tetangga-tetangganya. Kau bangun kapal bahtera di atas gunung di musim kemarau. Nuh, kamu sudah tidak waras lagi. Mungkin banyak orang yang mencibirkan, menertawakan, meledek, membullying Nabi Nuh. Tetapi apa yang terjadi? 100 tahun dia membangun bahtera itu. Dan bahtera itu akhirnya menjadi kenyataan. Apa yang terjadi dengan Abraham setelah penantian berpuluh-puluh tahun, akhirnya lahir anak perjanjian. Saudara-saudara, inilah ujian yang akan Anda hadapi. Ketika Anda beriman kepada Tuhan, Anda harus menghadapi penantian. Ujian penantian, itu tidak gampang. Saya tahu ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul untuk mujizat. Saudara mungkin sudah menanti untuk mengalami kesembuhan ilahi. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda kesembuhan. Saudara menantikan untuk bisa membangun rumah. Pak Kadek, engkau sedang menantikan membangun rumah jompo di negara sana. Saudara ada yang merindukan seperti Ibu Pendeta tadi, merindukan untuk bisa membangun gereja. Saudara-saudara, kita semua diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Taruh di dalam hatimu kepastian bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya sudah menyaksikan itu. Saya sudah melihat itu. Saya bahkan sudah berkali-kali mengalami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ingat baik-baik, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, saya bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu keajaiban demi keajaiban yang kadang-kadang saya tidak menyangka bagaimana Allah melakukannya.
dalam situasi pandemik seperti ini, kami masih bisa membangun 10 gereja. Tahun lalu, kami membangun 10 gereja. Tentu oleh karena anugerah dari Tuhan. Anugerah Allah melalui saudara-saudara yang telah menopang program hari ini. Jadi, saudara-saudara, ketika Anda mengimani sesuatu, jangan pernah menaruh keraguan tentang janji Tuhan melalui iman, saudara. Ini yang akan menjadi tantangan bagi saudara-saudara. Seperti Abraham meragukan kuasa Tuhan. Sarah mentertawakan perkataan Tuhan. Karena sudah mulai tidak yakin bahwa Tuhan akan melakukan itu. Ini selain waktu yang akan menguji kesetiaan saudara pada iman saudara. Yang kedua adalah keraguan gara-gara mendengar apa kata orang. Waspadai itu. Orang bisa datang dan mengatakan kepada saudara, "Alah, ndak usah terlalu besar imanmu, ya kan? Mau bangun panti jompo, kamu uang bangun rumah aja ndak bisa, mau bangun panti jompo dari mana?" Saudara-saudara, waktu kami mau memulai sebuah stasiun radio, dulu juga ada yang membuli, "Kamu mau bangun radio bagaimana? Untuk hidup aja tidak bisa." Tetapi sekarang Tuhan sudah memberikan 54 stasiun radio, 12 panti asuhan. Kemudian ada 12-13 PAUD yang kami bina. Saudara-saudara, itu semua datang dari mana? Iman. Semua dimulai dengan iman. Maka berbahagialah Anda yang tidak takut beriman. Karena imanmu akan membuahkan keajaiban dalam kehidupanmu. Amin. Waspadai menanti terlalu lama yang membuat Anda bisa kecewa dan meragukan kuasa Tuhan. Waspadai apa kata orang, jangan didengar apa kata mereka, dengarkan apa kata Tuhan. Dan ketika saudara bisa meyakini dan taat walaupun belum melihat, lihat saja nanti Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan saudara. Oh saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya pernah, ini saya sedikit berguru. Dan Tuhan rupanya mendengar guruan saya. Saya kadang-kadang ke rumah teman saya yang dia punya 2 Alphard, Toyota Alphard. Dalam hati saya tidak ngomong, saya tidak minta. Saya bilang, wah itu mobilnya banyak sekali teman saya, ini punya 2 Alphard. Tidak kepake lagi, kan bagus juga kalau dipinjamkan kepada saya kalau ada tamu dari luar negeri. Saya pakai untuk menjemput tamu-tamu kami, orang-orang hamba-hamba Tuhan dari luar yang datang ke Bali. Saya pernah dalam hati pengen punya mobil Alphard untuk menjemput hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang datang. Kadang-kadang ada orang-orang dari pemerintah, menteri datang, ada kepala-kepala Depsos datang dari berbagai daerah yang mau belajar ke Mercy Indonesia. Kadang-kadang saya terpikir, alangkah bagusnya kalau bisa punya mobil Alphard, Toyota Alphard. Itu saya bergurau dalam hati, saudara-saudara. Tapi saya tidak berani minta kepada Tuhan, karena saya takut, ya kan? Saya takut, tapi saya dalam hati, aduh, alangkah indahnya kalau kami bisa punya itu. Percaya tidak percaya, saudara-saudara. Ada anak Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan hatinya, dan mengatakan, "Pak, kami mau menyerahkan mobil Toyota Alphard ke Mercy Indonesia supaya bisa dipakai untuk menjemput hamba-hamba Tuhan." Persis seperti apa yang pernah saya rindukan dalam hati. Ucapan Bapak itu yang punya mobil itu seperti apa yang ada di dalam hati saya. Saya pikir ini pasti bukan kebetulan. Ini jawaban dari Tuhan. Maka jangan takut beriman kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengimpartasikan ini kepada Anda. Dan saya mau mengajak Anda untuk berani beriman kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Ada yang sedang beriman supaya punya anak. Karena pernikahannya bertahun-tahun belum melahirkan momongan. Ada yang sedang beriman untuk punya rumah sendiri. Karena bertahun-tahun jadi kontraktor. Ngontrak. Ya kan? Ada yang sudah berlama beriman supaya punya tempat ibadah sendiri. Seperti Ibu Pendeta tadi. Yang pengen punya gedung gereja sendiri karena tempat ibadahnya sudah miring, sudah mau roboh. Mereka sudah berdoa, bergumul. Siapa tahu tahun depan mereka bisa punya tempat ibadah sendiri yang lebih bagus. Saudara-saudara, saya tidak pernah mengetahui apa yang menjadi kerinduan saudara, tapi buatlah imanmu dalam petualangan.
Apa maksudnya Pak Paulus? Kau tantang sendiri hidupmu supaya engkau terus memposisikan hidupmu terus dalam iman. Apa artinya? Milikilah sebuah kerinduan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya masih punya kerinduan, saudara, untuk bisa menolong lebih banyak 1.000 gereja. Kami punya kerinduan membangun 1.000 gereja di Indonesia. Mungkin saudara tertawa, Pak Paulus, 1.000 gereja, apa dari mana uangnya? Tidak masalah saudara mentertawakan saya, tetapi itu iman saya. Saya beriman, saya membawa iman saya dalam petualangan, dan saya yakin suatu saat Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui iman ini. Karena saya mau mengatakan, the currency in the kingdom of God is faith. Apa itu? Mata uang dalam kerajaan Allah adalah iman. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, senjata yang boleh aku pakai atau currency atau mata uangnya adalah iman. Itulah sebabnya God is not moved by your emotion. God is moved by your faith. Tuhan tidak tergerak mengeluarkan keajaiban karena emosi saudara, tetapi karena iman saudara. Karena iman adalah mata uang yang berlaku dalam kerajaan Allah. Masih ingat perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya? Setelah hartanya habis, berobat kemana-mana, tidak tambah baik, malah tambah buruk. Dan pada akhirnya dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh, katanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya untuk melangkah dari rumahnya menuju kepada kerumunan di mana Yesus ada, dengan merangkak barangkali dan harap-harap cemas kalau ketahuan akan dirajam batu karena dia sedang pendarahan. Tapi pada akhirnya wanita itu berhasil menjamah ujung jubah Yesus, dan pada akhirnya seketika itu juga pendarahannya berhenti. Imannya menggerakkan kuasa Allah. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Petrus dan kawan-kawan ganti bertanya, bagaimana Tuhan Yesus ini? Kan yang menjamah, yang menyentuh Tuhan Yesus begitu banyak orang yang berkerumun di sini. Kenapa Tuhan bertanya siapa yang menjamah jubahku? Ada yang istimewa, yang membuat ada kuasa yang keluar dari tubuhku, yaitu seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya karena beriman untuk mendapatkan keajaiban, dan hari itu juga orang itu sembuh seketika dan pulang dengan sukacita karena imannya membuahkan keajaiban. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau hari ini waktu saudara mendengarkan kebenaran firman, saudara mengatakan, Pak Paulus, saya lagi perlu kekuatan, saya perlu jamahan, saya perlu keajaiban, saya perlu di tengah-tengah COVID ini, saya lagi sakit, anak-anak saya sakit karena COVID, orang tua saya tahu, saudara-saudara, staf saya ada yang kena COVID. Dan kita semua perlu beriman, bagaimana pelayanan ini tetap jalan di tengah-tengah COVID. Kami semua perlu keyakinan, kami perlu iman, kami perlu keajaiban. Dan saudara-saudara yang sedang membutuhkan keajaiban, mungkin saudara sakit, mungkin saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan secara khusus, keuangan, mungkin saudara membutuhkan pemulihan untuk pernikahan, mungkin saudara sedang membutuhkan jamahan Tuhan untuk hal-hal yang Anda tahu dengan Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saudara-saudara. Saya rindu pada siang hari ini ada keajaiban yang terjadi dalam hidup saudara. Saya rindu pada hari ini kuasa Allah bekerja. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang mendambakan pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan, terobosan keuangan, kesembuhan finansial, pemulihan pernikahan, kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, aku berdoa siang hari ini, Tuhan menjamah mereka. Engkau melakukan keajaiban, dan iman mereka menggerakkan kuasa-Mu, sehingga kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Yang sudah lama menantikan anak dalam kehidupan pernikahan mereka,
Tuhan suburkan kandungannya, dan Tuhan menjamah kandungannya sehingga melahirkan anak-anak. Tuhan, aku berdoa untuk ibu pendeta dan jemaat yang sedang mendambakan gereja. Tuhan jamah, Tuhan berkati, hingga tahun ini gereja yang sudah didoakan, dirindukan akan menjadi kenyataan. Berkati Mercy Peduli, agar tahun ini bisa membangun 10 gereja baru. Dan kami rindu nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi saya tahu ada beberapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya ingin menyapa saudara-saudara. Shalom, apa kabar saudara-saudara? Ada Pak Lahagu, ya. Haleluya, beliau mengatakan haleluya. Ini Ibu Rosmawati, tolong Pak Topang dalam doa gereja kami GBI Medan Timur supaya bisa 300 jiwa. Wah, luar biasa. Kita imani, Bu. Kita imani Tuhan akan melakukan keajaiban juga buat gereja yang ada di Medan. Saudara, ini dari Bung Bajonau. Amin, puji Tuhan ya. Ibu Yuli, Nora Nyuden mengatakan amin juga. Saya melihat ada banyak saudara-saudara, Ibu Pardosi juga yang bergabung dari jauh Papua sana. Saudara-saudara, Ibu Ruspita ini pemirsa setia yang selalu menyertai. Pak Kadek ini sahabat saya, hamba Tuhan yang melayani dengan sukacita, yang punya iman, pengen punya rumah jompo. Ya, panti untuk Manula, Ibu Hotmauli Huta Barat yang selalu setia. Salam untuk semua saudara-saudara. Ibu Tanti Simamura juga yang sudah bergabung. Senang sekali ada beberapa saudara yang sudah bergabung. Ibu Meliana Siburian, salam Ibu. Dan juga ada Ibu Etniwati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa saudara-saudara yang barangkali ingin bertanya mengenai bedah gereja dan sebagainya. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda bahwa Mercy Peduli sudah membedah 44 gereja melalui pertolongan saudara. 44. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami rindu tahun ini ada 10 gereja lagi yang akan kita bangun. Saya hanya mau menunjukkan kepada saudara-saudara, setelah itu kita akan berdoa. Saya mau minta semua kita akan berdoa untuk gereja ini, karena saya baru dapat 2 hari yang lalu dapat SMS dari staf yang ada di SOE di NTT, bilang, Pak, tolong gereja ini mau roboh, tolong Pak supaya dimasukkan di dalam program bedah gereja. Saya mau tayangkan saudara, setelah ini saya meminta kita semua berdoa. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda, viralkan video ini. Dan dengan memviralkan video ini, kita sedang mendukung program bedah gereja. Juli tahun 2021, sebagaimana kalender dari Majelis Sinode Gemir bahwa bulan Juli ditetapkan sebagai bulan pendidikan. Dan untuk itu kita akan ada dalam berita sabda di dalam setiap peribadatan yang bertema tentang pendidikan. Elim Nekele dia terdiri dari 18 kakak. Tetapi inilah keberadaan kami karena kami rindu untuk beribadah. Sehingga kami masih menggunakan bahan tuak, pelepah tuak. Kita jadikan dindingnya, dan karena itu dia tidak bertahan lama. Bisa 3-4 tahun kami harus menggantikan,
Bahkan saat ini kondisi gedungnya kami menggunakan tiang penyangga karena sudah ada dalam keadaan miring. Nah, ini juga sedikit mengganggu kami karena kami kadangkala merasa tidak terlalu nyaman kalau cuaca hujan, angin membuat kami beribadah juga secara was-was. Tetapi kami selalu tetap percaya Tuhan akan menolong kami karena kami datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan dalam sebuah ibadah. Dan ini yang membuat kami punya kerinduan untuk ada pertolongan dari Tuhan, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong agar kami juga bisa memiliki sebuah gedung rumah gereja yang bisa menampung semua jemaat dapat beribadah secara baik, nyaman, dan juga dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, setelah saya mendengarkan suara hati Ibu Gembala, hati saya terketuk. Saya bisa membayangkan kerinduan jemaat yang sudah bertahun-tahun ibadah di tempat yang mencemaskan karena takut kalau ada angin, ada hujan, gereja akan roboh. Saya rindu kita semua ikut ambil bagian. Mari bergandeng tangan, ulurkan sesuatu untuk mereka. 1 sak semen, 1 lembar seng, 1 buah batako akan sangat menolong mereka. Saudara-saudara, Mercy Peduli sudah membangun 44. Gereja ini akan menjadi proyek yang ke-45 yang akan kita bangun bersama-sama. Mercy tidak bisa membangun sendiri, kami perlu dukungan Anda semuanya. Mari kita bersama-sama mendoakan Ibu Gembala dan seluruh jemaat supaya tahun ini mereka memiliki gereja yang lebih layak untuk dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Doa saya, mimpi saya pengen tahun ini di bulan Natal mereka sudah memiliki tempat yang baru dan mereka bisa merayakan Natal di gereja yang baru dan mereka bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kebaikan saudara akan mewujudkan mimpi mereka. Mari kita dukung mereka. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, setiap kali saya melihat tempat ibadah seperti Gemit ini, atau saya berkunjung dan ikut ibadah dengan mereka, hati saya tidak bisa tinggal diam. Saya diberkati melihat hamba-hamba Tuhan yang setia. Saya pernah tanya kepada mereka, berapa persembahan pada hari Minggu? Waktu saya dengar, saudara-saudara, saya kaget. Ada yang mengatakan, Pak, maksimal. Setelah dihitung dengan persepuluhan persembahan itu maksimal 40.000. 40.000, saudara. Di Bali 40.000 itu 1 piring nasi. Tapi buat hamba Tuhan di tempat itu 1 minggu untuk hidup. Tapi mereka setia. Dan waktu mereka mengimani untuk punya tempat ibadah yang lebih baik seperti suara Ibu Gembala tadi, saya langsung bikin video ini. Saya langsung menggalang dana dan saya langsung mengetuk pintu hati Ibu sekalian. Bapak Ibu, minimal mari kita berdoa. Jadilah sahabat bedah gereja dengan bagaimana? Dengan mendoakan program-program kami. Ada 10 gereja yang akan kami bedah tahun ini. Dalam waktu seminggu saja kami menerima 3 permintaan. Belum lagi di tempat-tempat yang lain saya harus mohon maaf
kepada saudara-saudara yang dari Papua, yang dari Nias, yang dari Medan, yang dari Kalimantan. Kami belum bisa memenuhi semua permohonan bedah gereja. Kami sedang prioritaskan saudara-saudara kita yang memang sangat memperhatinkan sekali. Seperti yang baru saudara lihat yang ada di belakang saya ini, gedung yang dari Beba, atapnya dari pelepah lontar, sudah lubang-lubang, bahkan gereja sudah miring. Mereka bertahun-tahun jemaat belum mampu membangun sendiri. Itulah yang kami prioritaskan. Dan kalau saudara bisa menjadi sahabat bedah gereja, dengan cara apa? Doakan nih, Mercy peduli, supaya kami bisa membedah 1000 gereja. Itu kerinduan kami. Amin. Setelah saudara berdoa, viralkan video ini. Bagikan video ini kepada teman-teman saudara. Karena dengan membagikan, siapa tahu ada orang-orang yang tergerak mengulurkan tangan. Amin. Setelah saudara memviralkan, kalau saudara diberkati dan ingin menabur, jangan takut menabur. Saudara, taburan saudara akan pergi ke tempat di mana diperlukan. Mercy peduli hanya menggunakan 15% untuk administrasi, untuk transport, buat video, untuk membiayai staf kami yang di lapangan, koordinator kami gaji dari 15% dari semua dana yang masuk itu. Saudara dan saudara tidak perlu ragu-ragu mengenai Mercy. Mercy adalah yayasan yang resmi, menjadi yayasan terbaik, dihargai oleh pemerintah tahun 2016, pernah diangkat oleh Kick Andy, mendapatkan penghargaan Kick Andy Hero. Di Bali kami kerjasama dengan pemerintah. Kami diaudit oleh public auditor setiap tahun. Jangan pernah meragukan Mercy Indonesia. Mercy Indonesia tidak ada hubungannya dengan Mercy yang ada proyek di Palestina atau di tempat-tempat lain. Dan tidak ada hubungannya dengan teroris. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, Mercy dimulai dari Bali, dimulai dari Indonesia untuk Indonesia. Amin. Saya mau menjelaskan itu karena kadang-kadang ada yang bertanya-tanya, ini Mercy ini yang mana dan sebagainya dan sebagainya. Amin, saudara. Jadi saya mau menantang Anda semuanya yang hari ini menonton video ini, viralkan video ini, jadilah sahabat bedah gereja, mulai dengan doa, setelah itu dukunglah program-program kami, dan buatlah hidup yang sementara ini berarti. Dengan bagaimana menggunakan apa yang kita miliki, menggunakan apa yang Tuhan percayakan untuk memuliakan namanya. Hidup ini sementara. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi tumbuh lalu sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak
terlihat dan menghilang. Sadarlah kau manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hidup ini hanya sementara, Segalanya kan segera sirna. jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hati tabah hadapi cobaan. Tak pernah kekeringan kita memuji Tuhan, bagai daun tak pernah kekeringan, bersuka cita memuji Tuhan.